Bo, napa bo, ati bo, en, amen, atet, aten nabo apa ya teh, teh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi ya dengan Bunda Del Pranza di sini. Jadi ini alhamdulillah ya Mak, saya bisa menyisihkan penghasilan sendiri untuk tabungan sekolah anak-anak. Rasanya tuh kayak mimpi ya yang jadi kenyataan. Sebab pernah stuck nggak mampu mikir buat nyari tambahan bantu suami waktu itu. Hanya pasrah, menerima berapapun penghasilan dari suami, dan memendam rasa sedih saat keluarga butuh uang. Saya hanya bisa ngasih ala kadarnya, nggak seberapa. Sampai-sampai saat saya diminta patungan untuk ngirim ke orang tua, saya nggak bisa ngasih loh Mak. Saya sedih, dan mertua saya tahu, mungkin karena suami saya ngasih tahu kan. Jadi mertua saya ngasih uang loh ke kami buat kasih ke orang tua saya di kampung. Sedih banget. Satu sisi saya senang karena punya mertua baik. Satu sisi lagi saya sedih karena nggak bisa kasih pakai uang saya sendiri dengan suami gitu. Masya Allah. Jadi saya tuh pernah berada di titik yang mana dikasih uang 100.000, rasanya dikasih uang 1 juta gitu loh Mak rasanya. Masya Allah, luar biasa. Roda itu memang berputar ya Mak. Ada masanya kita jenuh, lelah, lemah, dan mungkin pada saat itulah kita harus istirahat, rileks sejenak, atur napas, dan siapkan energi baru untuk kemudian bisa berlari dengan kencang. Itu yang saya lakukan selama ini sebelum saya punya penghasilan lagi ya. Alhamdulillah sekarang saya punya 3 pintu penghasilan pribadi sebagai istri, ibu 3 anak, rumah tetap keurus, keluarga tetap bisa melihat saya di rumah, aktivitas saya di rumah. Jadi ini tuh penghasilan dari Instagram, YouTube, serta itulah Mak, afiliasi marketing. Jadi saya cuman share link e-commerce gitu, saya dapat dolar juga dari sana. Namanya affiliate marketing gitu ya. Nah, yang kalau di total per bulannya tuh mendekati angka yang pernah saya tulis di buku Dreambox saya tahun 2014. Jadi teman-teman yang kenal saya di Instagram pernah saya share Dreambox saya itu saya tulis berapa angkanya. Jadi lebih kurang mendekati 20-30 gitu ya Mak. Pernah saya tulis pengen punya penghasilan 20-30 juta gitu dalam sebulan. Dan alhamdulillah sekarang itu udah mendekati walaupun belum masuk ke zona itu ya. Pokoknya alhamdulillah, terima kasih banget pokoknya. Nggak nyangka dari iseng-iseng main Instagram saya jadi apa ya, influencer ya namanya, nggak tahu lah ya, selebgram. Yang jelas dari apa nominal fee 50.000 sekarang alhamdulillah pokoknya per hari itu ada aja uang masuk ya untuk iklan di Instagram, posting di Instagram, untuk endorse YouTube, belum lagi dari apa ya, buat video. Saya juga gabung di Sosiabas ya. Alhamdulillah akhir bulan gini saya punya transferan lain dari bukan hanya dari Instagram atau YouTube gitu. Saya juga punya penghasilan lainnya gitu lah Mak. Alhamdulillah pokoknya boleh dikatakan udah 4 pintu penghasilannya. Jadi mengingat suasana seperti sekarang ini, saya bersyukur banget bisa membantu suami, bisa menyisihkan penghasilan saya untuk tabungan sekolah anak-anak, dan ini tuh adalah untuk tabungan sekolah Bang Alpran. Saya tabungin 1 juta per bulan, dan untuk DARA itu 500 per bulan. Jadi ini tuh videonya let post ya, saya baru sempat edit sekarang. Jadi ini tuh saya udah buat videonya di awal bulan Maret kemarin, baru sempat saya post sekarang. Let post ya Mak. Jadi kalaupun nggak punya penghasilan selain dari gaji suami, sisihkanlah uangnya tuh benar-benar dari awal, dari terima gaji langsung sisihkan
untuk ditabung setidaknya 30%, baru sisanya untuk keperluan rumah tangga, untuk sedekah, untuk apa bagi orang tua gitu ya Mak. Diusahakan ada 30% yang ditabung, dipaksain, baru sisanya boleh dihabisin, karena sifat manusia begitu ya, selagi ada sisa ya mau dihabisin. Makanya perlu disisihkan untuk tabungan di awal-awal. Setidaknya 30% ambil dari gaji suami itu, sisihkan. Kan kebanyakan ya istri yang nerima gaji suami. Saya juga baru tahun 2020 nih kembali lagi pegang penghasilan suami. Jadi saya yang atur semuanya ya. Dan kalau untuk tabungan gini memang inisiatif saya sendiri. Nggak tahu uang saya harus ditabung apa lagi selain untuk daftar haji, untuk kurban, untuk kasih orang tua, untuk bagi-bagi saudara dari pihak Pak suami atau pihak saya sama ratakan ya Mak, nggak ada saya pilih kasih. Oh ini keluarga saya, oh ini keluarga suami, nggak usah kasih deh, enggak. Insya Allah saya tahu ini adalah rezeki satu rumah, yaitu rezeki saya, rezeki suami, rezeki anak-anak. Pokoknya rezeki serumah. Ini bukan dari bukan punya saya sendiri, tapi ini sama-sama. Makanya saya nggak beda-bedain mana keluarga suami, mana keluarga saya aja deh kasih, enggak. Saya sama ratakan. Yang jelas saya ngomong sama suami, ya Bunda mau ngasih si A, ya Bunda mau ngasih si B. Pokoknya suami harus tahu walaupun ini uang saya pribadi ya Mak. Yang katanya kalau uang istri terserah mau dipakai buat apa. Yang jelas ini rezeki satu rumah, saya harus pamit sama Pak suami. Untuk ngasih orang tua saya, untuk keluarga saya juga saya kasih tahu suami saya dulu. Karena kalau masalah duit ini kan sensitif ya Mak. Nanti kalau kita nggak bilang, taunya di belakang, udah jadi masalah, bikin runyam, bikin kita berantem, akhirnya rezeki jauh ya kan. Saya tahu itu kalau kita udah berantem suami istri, rezeki rasanya jauh, tapi kalau kita akur, adem, bahagia, insya Allah ada aja rezeki ya Mak. Apalagi sering berbagi, sering kita ngasih-ngasih, insya Allah makin lancar rezeki. Ditambah lagi saat kita mencoba untuk memperbaiki ibadah kita, insya Allah semakin baik ibadah kita, semakin baik pula rezeki kita, insya Allah, amin ya Mak ya. Memang semuanya tak ada yang instan, semua ada prosesnya. Pokoknya jangan takut bermimpi ya Mak. Kalau Mak mau memulai seperti saya yang iseng main Instagram, awalnya iseng, tapi kemudian saya pengen punya penghasilan dari Instagram. Karena saya kan lepaskan bisnis online Oriflame, saya nggak ada pegang uang sama sekali. Dan disitulah saya terasa gimana sakitnya nggak megang uang saat keluarga butuh, saya nggak bisa bantu. Situlah saya motivasi kembali untuk punya penghasilan sendiri. Tadinya saya udah pasrah, nerima berapapun dikasih suami, tapi ya gitu ya, namanya keluarga ya Mak. Saya banyak adik-beradik, orang tua saya tinggal satu ya Bapak, sekarang udah punya istri. Ya kalau Bapak saya minta kirimin, saya segan minta suami walaupun dikasih ya Mak. Tapi saya pengen ngasih lebih gitu rasanya gimana lah. Ya Allah kalau kasih segini buat apa lah sama orang tua saya, kayak gitulah rasanya ya Mak. Saya kasih cuman misal 50 ke keluarga suami, buat apa lah sama dia uang 50 nih, sejauh mana, sedapat apa lah gitu. Jadi saya pengen ngasih lebih, itulah motivasinya ya Mak. Pengen ngasih lebih, apalagi saat suasana ada masalah kita virus corona seperti ini, banyak yang dirumahkan. Belum lagi dengar-dengar isu dari perusahaan mertua saya aja udah banyak yang dirumahkan. Nggak tahu nanti rembesnya ke perusahaan suami saya, kan masih satu cabang. Tempat mertua saya yang cabang besarnya, yang tempat suami saya yang cabang kecil, bisa aja ditutup ya kan, dan suami saya dirumahkan. Dengar-dengar tanpa uang pesangon, tanpa uang THR, BPJS-nya boleh dicairkan seperti itu. Jadi ini tuh bisa dikatakan untuk uang jaga-jaga lah ya penghasilan saya, insya Allah. Saya juga uangnya banyak ditabung dan banyak dikasih-kasih daripada saya gunakan untuk kepentingan saya sendiri atau kepentingan rumah saya sendiri gitulah.
Jadi buat emak-emak di sana yang cuman ada penghasilan suami, syukuri, nikmati ya mak. Kalau mau cari lebih boleh, carilah. Banyak kok sekarang jalan untuk kita cari uang ya. Ada jualan online, ada apa jadi selegram. Pokoknya manfaatin deh apa yang dipegang harus menjadi duit kayak gitulah ya mak. Saya pegang HP, dilihat orang kok main HP aja, tapi saya harus menghasilkan uang dari HP yang saya pegang, kayak gitulah rasanya. Dan mungkin disinilah jalan saya ya mak. Tambah lagi ada masalah kayak gini tuh rasanya alhamdulillah banget. Ada uang buat jaga-jaga, buat kasih-kasih keluarga, kasih orang tua gitu, rasanya alhamdulillah banget pokoknya. Dan ini untuk tabungan Bang Alpran dan DRIT apa ini masih ngandelin dari uang penghasilan dari Instagram. Mbak, gimana caranya dapat uang dari Instagram? Jadi di Instagram itu kita dapat uangnya tuh dari Allshop ya mak. Allshop yang kerja sama kita minta iklanin produk mereka di akun kita. Jadi gitu ya mak, bukan dapat kayak seperti YouTube. Kalau di YouTube kan kita dapatnya dari iklan Google AdSense gitu. Nah, kalau dari Instagram itu dari Allshop. Allshop yang nyari kita yang butuh jasa iklan kita. Nah, kita iklankanlah produk mereka di akun Instagram kita. Dari sanalah kita dapat uangnya ya, mak. Beda sama YouTube ya. Nah, ini tuh untuk tabungan Bang Alpran, Deara masih ngandelin uang dari Instagram. Dari YouTube full untuk tabung dan sedekah aja ya. Dari pintu ketiga dan keempat dari affiliated marketing tadi sama Sosiabas itu untuk uang gimana ya? Untuk uang suka-suka lah rencananya, tapi tetap aja buat bagi-bagi ya. Insya Allah semakin banyak saya dapat, semakin banyak pula yang saya kasih ya. Yang jelas atas izin suami juga semua ini. Oke deh, sampai sekian dulu video saya kali ini. Moga bermanfaat ya mak. Semoga bisa memberikan motivasi dan semangat buat emak-emak yang di rumah sekarang untuk tetap bersyukur berapapun penghasilan suami, dan kalau mau berusaha mencari lebih untuk bisa menabung, ayo semangat sama-sama kita mencari dengan jalan tetap di jalannya ya mak, dan atas izin suami juga. Oke, kalau rasa video saya bermanfaat silakan like dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang mak punya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.